Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu, dan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan membahas sebuah materi tentang kiat-kiat menghafal Al-Quran dengan konsisten. Sebelumnya kita awali dulu dengan pengertian Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Ya, Al-Quran adalah kitab suci. Ya, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup kita, pedoman hidup umat Islam. Selain itu, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama. Yang keduanya itu adalah hadis. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam di dunia. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, sehingga kita harus mempelajari, kita harus memahaminya, memahami isi-isi kandungan dari Al-Quran tersebut agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selain membaca, memahami, mempelajari isi-isi Al-Quran, kita juga harus bisa menghafalnya, menghafal Al-Quran yang 30 juz tersebut. Nah, dalam menghafal Al-Quran, apa sih kiat-kiat menghafal Al-Quran dengan konsisten? Nah, pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman saya ketika dulu menghafalkan Al-Quran ketika sewaktu saya masih sekolah. Dulu saya pernah menghafalkan Al-Quran di sekolah, yaitu atau dalam eskul ya, dalam eskul yaitu eskul tahfidz. Dulu saya pernah menghafalkan Al-Quran di sana, dan banyak sekali rintangan-rintangan yang harus saya lalui dalam menghafalkan Al-Quran tersebut. Walaupun mungkin sampai saat ini saya belum mencapai 30 juz. Kiat menghafalkan Al-Quran dengan konsisten. Yang pertama itu adalah luruskan niat. Luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita itu hanya untuk mencari ridho Allah, karena saat kita sudah mendapatkan ridho Allah, apapun yang kita inginkan, Allah akan kasih kepada kita. Itu ya kuncinya. Yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Sehingga kita fokus saat kita mulai lemah, saat kita mulai turun semangatnya, kita fokus lagi, luruskan niat lagi bahwasanya kita menghafal Al-Quran itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah bulatkan tekad. Setelah kita meluruskan niat, yang kedua bulatkan tekad kita dalam menghafalkan Al-Quran. Karena seringkali setelah kita mempunyai niat, tapi kadang tekad kita tidak kuat, maka kita akan turun lagi semangatnya dalam menghafalkan Al-Quran. Makanya dari itu, setelah luruskan niat, itu bulatkan tekad. Yang ketiga, menghadirkan motivasi. Motivasi itu penting sekali dalam menghafalkan Al-Quran. Baik bukan hanya dalam menghafalkan Al-Quran, dalam hal lain pun, dalam hal belajar, dalam hal yang lain-lainnya juga, motivasi itu sangatlah penting. Kenapa? Karena kita seringkali sebagai manusia itu seringkali lemah, seringkali turun semangat kita dalam beribadah, dalam menghafalkan Al-Quran khususnya. Nah, makanya perlu sekali motivasi yang hadir ke dalam diri kita untuk menguatkan semangat kita lagi gitu. Bisa itu motivasinya dari guru kita, guru yang menerima setoran kita, dari teman-teman kita, ataupun sekarang zaman kan sudah canggih nih, banyak di media sosial seperti IG, di Facebook, di YouTube banyak sekali video-video motivasi dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah meluangkan waktu. Ingat ya, catat baik-baik bahwasannya dalam menghafalkan Al-Quran itu bukan kita mencari waktu luang dari kesibukan duniawi kita, tapi kita meluangkan waktu khusus untuk menghafalkan Al-Quran.
Nah, dan dalam menghafal Al-Quran pun kita harus membuat jadwal khusus dalam menghafalkan Al-Quran. Tidak boleh kita ninggalin waktu tersebut gitu dalam menghafalkan Al-Quran. Setelah tadi kita meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran, kita buat jadwalnya nih. Jadwalnya kita mau kapan dalam menghafalkan Al-Quran. Kita tidak boleh meninggalkan jadwal tersebut yang telah kita buat gitu. Kalau yang kelima yaitu tentukan target hafalan kita. Menentukan target itu sangatlah penting agar kita bisa terpacu gitu, bisa semangat dalam menghafalkan Al-Qur'annya. Kita harus tentukan target, tapi catatannya tentukan target sesuai kemampuan diri kita. Kita harus tahu diri kita, kemampuan kita sampai mana nih. Kita jangan sampai menentukan target yang melebihi batas kemampuan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ke-6, setorkan hafalan kita. Banyak manfaat gitu ya ketika kita menyetorkan hafalan kita ke orang lain. Yang pertama, salah satunya itu melatih kekuatan hafalan kita. Apakah kita kuat gitu saat kita menyetorkan hafalan kita kepada orang lain atau kepada ustadz kita? Apakah hafalan kita akan blank? Apakah hafalan kita akan sempurna saat disetorkan kepada ustadz kita? Nah, itu gunanya kita menyetorkan hafalan gitu ya. Selain itu, jadi kita tahu nih mana bacaan kita yang salah, mana bacaan kita yang benar kalau misalkan kita menyetorkan hafalan kita kepada orang lain. Ya, memang dalam menghafalkan Al-Quran itu pasti banyak gangguannya, banyak godaannya. Apalagi kan menghafalkan Al-Quran itu merupakan sebuah kebaikan gitu ya, sebuah ibadah yang sangat besar manfaatnya, yang sangat besar juga pahalanya. Sehingga setan itu ya kalau misalkan melihat kita mau ibadah tuh langsung gesit gitu ya untuk mengganggu kita. Nah, pasti bakal banyak godaan dan tantangannya dalam menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, kita harus perkuat keimanan kita agar kita tidak tergoyahkan oleh bisikan rayuan setan tersebut gitu ya. Al-Quran surat Al-Qamar pun dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam Al-Qur'an gitu. Dalam segi apapun itu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, Allah berikan kemudahannya dan Allah jamin itu dalam Quran surat Al-Qamar itu bahwa disebutkan 4 kali pengulangan ayat tersebut. Bagaimana tidak gitu. Allah sudah memberikan 4 kali jaminan bahwasannya apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an, baik itu menghafalkan, mempelajari, membaca, itu akan Allah mudahkan. Lantas bagaimana dengan kita? Masihkah kita bermalas-malasan untuk berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari? Dan apakah teman-teman semua, hadirin semua saat ini, apakah kalian sudah membaca Al-Quran pada hari ini? Kalau belum, setelah mendengarkan pembahasan ini, marilah kita sama-sama untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, bahkan kita menghafalkannya, sehingga hati kita setiap harinya itu terisi dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, sehingga hati kita tidak kosong, sehingga hati kita setiap hari itu terisi dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan pesan saya, jangan lupa setiap hari itu jangan sampai kita terlewatkan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita setiap hari itu jangan kita lewatkan untuk tidak membaca Al-Quran. Dan saat kita mungkin karena tidak sengaja meninggalkan Al-Quran sehari, kita akan merasa hati kita itu kosong, sehingga saat kita sadar, kita langsung untuk memperbaikinya, kita langsung membuka Al-Quran, kita langsung membaca, mempelajari, dan menghafalnya. Itu pesan dari saya. Semoga teman-teman semua, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, bisa senantiasa setiap hari itu menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, memahami isi dari Al-Quran, serta menghafalkan dari Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwasanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bahwasanya bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita yang selama hidup di dunia ini menggunakan waktunya itu untuk membaca, mempelajari, memahami, dan menghafalkan Al-Quran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai saat ini itu bermanfaat bagi hadirin semua.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.